Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu dan membahas materi terkait dengan perkembangan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah untuk berdagang rempah-rempah. Setelah mereka berhasil mendapatkan rempah-rempah dan mendapatkan keuntungan yang besar di Indonesia, bangsa Eropa mulai berlomba-lomba untuk menguasai daerah penghasil rempah-rempah, yaitu dengan melakukan monopoli perdagangan hingga kolonisasi. Oke, langsung saja kita bahas terkait dengan perkembangan bangsa Eropa di Indonesia yang berusaha untuk menguasai wilayah penghasil rempah-rempah. Yaitu yang pertama adalah bangsa Portugis. Seperti yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, bahwasanya bangsa Portugis telah berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1915. Nah, sejak saat itu, Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Di Jawa, Portugis bekerja sama dengan Pajajaran atau Kerajaan Sunda dalam hal perdagangan lada. Dan untuk mengantisipasi serangan dari Demak yang semakin berkembang sangat pesat. Melihat apa yang dilakukan oleh Portugis yang bekerja sama dengan Kerajaan Sunda atau Pajajaran, Demak akhirnya melakukan penyerangan terhadap Portugis dan berhasil mendudukinya hingga membuat Portugis memusatkan aktivitasnya di Maluku, tidak lagi di Jawa. Nah, di Maluku ini, Portugis menjalin kerjasama dengan Kesultanan Ternate dan mendirikan benteng Sao Paulo dan Gamalama untuk melindungi perdagangan cengkih dan pala yang ada di sana. Hubungan kerjasama Portugis dengan Ternate berakhir karena Portugis terlalu ikut campur urusan dalam negeri Kesultanan Ternate hingga diusir oleh Sultan Baapullah dari Ternate. Dan pada tahun 1599, Portugis disingkirkan oleh Belanda dari Ambon yang kemudian menguasai wilayah Timor Timur atau Timor Leste sekarang ini. Selanjutnya yaitu adalah bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol datang ke wilayah Nusantara dipimpin oleh Sebastian Elcano yang tiba di Maluku tahun 1521, yang kemudian setelah itu menjalin kerjasama dengan Kesultanan Tidore. Kedatangan Spanyol yang disambut dengan baik oleh Kesultanan Tidore ini dimanfaatkan oleh Spanyol dengan mendirikan benteng dan memonopoli perdagangan. Akibat perselisihan antara Ternate dan Tidore yang berkepanjangan, membuat Spanyol ikut campur dalam permasalahan tersebut dengan membantu Kesultanan Tidore. Sedangkan Kesultanan Ternate dibantu oleh Portugis yang sudah terlebih dahulu berada di sana. Akibat perselisihan tersebut, dibuatlah perjanjian Saragossa yang membuat bangsa Spanyol pergi dari Maluku dan menguasai Filipina, sedangkan Portugis berhasil menguasai Maluku. Inilah yang membuat akhir penguasaan Spanyol di wilayah Nusantara. Selanjutnya yang ketiga adalah bangsa Belanda. Keberhasilan bangsa Belanda menemukan daerah penghasil rempah-rempah mendorong pengusaha-pengusaha Belanda lain untuk berdagang di Indonesia, sehingga terjadi persaingan antara para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia. Untuk menghindari terjadinya persaingan antara sesama pedagang Belanda tersebut, Pangeran Maurits dan juga Johan van Oldenbarnevelt membentuk kongsi dagang yang disebut dengan VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Selain untuk menghindari persaingan, dibentuknya VOC juga bertujuan untuk memperkuat kedudukan Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa lainnya dan membantu pemerintahan Belanda yang berjuang menghadapi Spanyol dalam bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah Belanda memberikan hak istimewa kepada VOC yang disebut dengan hak oktrooi. Berikut ini adalah isi dari hak oktrooi. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Both yang memerintah tahun 1610 sampai 1614. Ia berhasil mendirikan markas VOC di Ambon, Banten, dan Batavia. Kemudian dilanjutkan oleh Gerard Reyns tahun 1914 sampai 1915. Namun, ia hanya menjabat selama 1 tahun dan kemudian digantikan oleh Laurence Real tahun 1615 sampai 1619. Ia berhasil membangun gedung Mauritius di tepi Sungai Ciliwung. Kemudian di tahun 1619 dilanjutkan oleh Jan Pieter Zoon yang menjabat selama 2 periode atau 2 kali dari tahun 1619 sampai 1623 dan tahun 1627 sampai 1629. Ia memindahkan markas VOC dari Ambon ke Batavia karena menurutnya lokasinya kurang strategis. Kuhn membangun kota Batavia menjadi kota yang sangat megah dan modern, bahkan menjadi salah satu kota termegah di masa itu.
Selain itu, Kun juga menciptakan monopoli perdagangan rempah-rempah dengan cara kekerasan, tipu muslihat, dan politik divide et impera. Di bawah pemerintahan Kun, pengaruh VOC semakin meluas dan armada VOC semakin diperkuat, sehingga dalam waktu singkat, VOC berkembang dengan sangat pesat dan menguasai pusat-pusat perdagangan. Selain menggunakan cara-cara yang dilakukan oleh Kun, VOC juga membuat kebijakan-kebijakan untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam perdagangan. Yang pertama yaitu dengan melakukan monopoli. Monopoli yaitu perdagangan yang dilakukan dengan menentukan jenis tanaman, daerah dan luas wilayah, dan menentukan harga jual tanaman tersebut, yang semuanya ditentukan oleh VOC, sehingga VOC bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Yang kedua adalah ekstirpasi, yaitu pemusnahan tanaman perkebunan milik pribumi untuk mengendalikan harga pasar. Karena jika jumlah hasil perkebunan sangat banyak, maka harga akan semakin murah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemusnahan agar harga jualnya stabil, sehingga dapat menguntungkan VOC. Yang ketiga, yaitu adalah pelayaran Hongi atau Hongi Tochten, yaitu mencegah terjadinya perdagangan gelap antara bangsa Indonesia dengan bangsa asing selain Belanda, sehingga seluruh hasil bumi dapat dikuasai oleh Belanda yang kemudian dijual di pasar internasional. Selanjutnya adalah Verplichtjaarleverantie dan juga Contingenten, yang merupakan penyerahan wajib ataupun wajib berupa hasil bumi yang harus diserahkan kepada VOC, baik dari daerah yang tidak dikuasai maupun daerah yang dikuasai oleh VOC. Dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh VOC ini, itu sangat merugikan rakyat Indonesia, sehingga muncul perlawanan-perlawanan dari berbagai daerah yang menjadi basis wilayah kekuasaan VOC. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab keruntuhan VOC, yang kemudian secara resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Selain itu, juga ada faktor lain yang menjadi penyebab keruntuhan dan kebangkrutan VOC, yaitu yang pertama adalah karena pegawai VOC yang banyak melakukan korupsi, anggaran pegawai semakin besar akibat semakin luasnya kekuasaan VOC, biaya perang yang semakin besar akibat mulai munculnya perlawanan-perlawanan dari berbagai daerah, dan persaingan dengan kongsi dagang lain seperti Inggris, East India Company, dan juga Portugis, Compagnie des Indes. Keempat faktor utama inilah yang menjadi penyebab dibubarkannya VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Dengan dibubarkannya VOC, wilayah Indonesia pun diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Pembubaran VOC ini juga tak lepas dari pendudukan Prancis atas Belanda pada tahun 1795. Prancis di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte dengan paham kebebasan dan kesetaraan melihat apa yang dilakukan oleh VOC bertentangan dengan paham yang mereka anut, sehingga VOC dibubarkan dan diganti dengan pemerintahan Republik Batav.